berkas. Nah, untuk hari haknya ini belum ada penjelasan. Baru mengumpulkan berkas-berkas dari warga yang anaknya atau keluarganya belum punya akte kelahiran. Nah, teknisnya itu juga belum ada penjelasan seperti apa. Sampai sekarang juga seluruh desa sedang menunggu teknisnya seperti apa. Jadi baru-baru ini hanya pengumpulan berkas saja secara kolektif di tingkat desa untuk diberkaskan dan diserahkan ke tingkat Dukcapil melalui kecamatan. Nah, pelaksanaan teknisnya sampai sekarang belum ada tindak lanjut seperti apa. Nah, kemudian untuk seperti yang disampaikan tentang kebijakan di Jatinangor, sampai saat ini Cimanggu belum. Apakah akan sama atau akan sama menunggu waktu atau berbeda kebijakan? Itu belum ada. Nah, Pak, untuk menyikapi varian baru nih, apa Pak yang akan disampaikan untuk masyarakat desa Sawah-Derapi desa ini? COVID varian baru. Iya, varian Delta ya. Varian Delta dari India kan. Itu memang secara informasi, secara medis itu lebih cepat penyebarannya daripada COVID-19. Nah, namun cara penanggulangannya hampir sama ya dengan COVID-19. Tadi yang 6M itu, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan membatasi menghindari makan bersama. Itu prokesnya sama dengan COVID-19. Nah, itu mungkin yang disebut senjata ampuh dalam melawan penyebaran COVID-19 atau COVID varian Delta. Itu hampir sama. Nah, cuman secara logika kita, itu yang paling penting masyarakat, satu, jangan panik. Kedua, berperilakulah sehat. Ya. Kemudian makanan yang bergizi, kemudian terus banyak makan dan minum tentang vitamin C, vitamin D. Secara psikologis kita jangan sugesti, keluarkan aura yang gembira, ya, supaya imun kita ini bergerak dengan sempurna. Nah, itulah yang penting daya tahan tubuh kita, imun kita tinggi, imun kita baik. Saya rasa itu senjata yang paling ampuh dalam melawan penyebaran COVID-19. Tapi kalau perilaku masyarakatnya tidak memperhatikan itu, kemudian istirahatnya kurang, makan tidak bergizi, vitamin C-nya kurang, kemudian tidak memperhatikan yang 6M, ya itu risikonya tinggi. Kan tuh? Itu risikonya tinggi, Pak. Yang kemudian ini klasternya dari mana? Secara pemantauan fakta di lapangan, itu banyak klaster dari tempat kerja, ya, atau karyawan. Kemudian dia bermain ke luar kota, mungkin dia tidak memperhatikan, dia berkomunikasi dengan rekan di sana, dan dia tidak tahu bahwa rekannya itu apa OTG, ya, apa dia telah berhubungan dengan berkomunikasi dengan interaksi dengan rekan yang sudah terpapar. Ini kan misterius. Ini yang menurut saya sulit, ya, sulit untuk mendeteksi daripada pemerintah SECU, ya, dinas kesehatan atau menteri kesehatan, kemudian di bawahnya puskesmas dan sebagainya. Jadi kembali lagi kepada individu masyarakat itu sendiri
dalam kegiatan sosial sehari-hari, ini yang paling penting. Terus dia dari rumah kemana, interaksi dengan rekan harus seperti apa, kemudian kalau keluar kota harus bagaimana, kalau dia berinteraksi dengan rekan di sana harus bagaimana. Mungkin itu kuncinya, itu kalau menurut saya. Kecamatan Cimangun ya, yang Bapak ketahui. Itu orangnya Pak, Orang kuning, kita orang masih orang. masih orang. Orang. Artinya Masih ada toleransi. cara untuk tetap Iya. memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Iya. Jadi untuk saudara aja sekarang saya woro-woro, kemudian mengadakan suatu penyemprotan, kemudian itu pelayanan juga sedikit dibatasi dalam interaksinya. Saya satgas tingkat desa, PPKM sampai mikro sampai ke bawah sampai tingkat RT. Bahkan kemarin juga Sekdes sudah mengumpulkan RW untuk lebih memberikan suatu edukasi ya kepada masyarakat mulai RW dan mulai RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, yaitu untuk selalu memperhatikan dengan moto senjata ampuh dalam melawan penyebaran COVID-19 dengan melakukan dan mendisiplinkan diri untuk melaksanakan 6M. Itu aja kuncinya. Terima kasih Pak atas